Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini insyaallah sedikit kita akan mengambil faedah dari Kitabus Shiyam, yang dimana kita insyaallah kurang lebih setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dalam keadaan Al-Qur'an tersebut hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para salafus saleh dahulu begitu luar biasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Para salafus saleh dahulu sebagaimana yang diriwayatkan, 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan yang tersisa mereka berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya selama melakukan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang besar, bulan yang agung, dan di dalamnya ada sebuah ibadah yang besar, yaitu ibadah puasa. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan bagi kita untuk kita berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempelajari tentang fiqhus shiyam, yaitu fikih berkaitan dengan masalah puasa ini. Kalau kita berbicara tentang masalah fikih shiyam, maka paling setengah jam selesai, ikhwan. Setengah jam mungkin selesai kita berbicara tentang masalah fikih shiyam itu. Tetapi yang butuh waktu yang lama, yaitu bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk bulan Ramadan. Karena betapa banyak seseorang itu masuk di bulan Ramadan, hatinya tidak siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak bisa langsung dibawa kencang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin untuk beribadah kepada Allah, tapi ternyata berat untuk melakukan ibadah. Itu semua dikarenakan hati yang belum siap untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajar fikih shiyam insyaallah tidak sulit, mudah. Akan tetapi yang perlu betul-betul lebih kita siapkan, bagaimana kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam masuk di bulan Ramadan kita sudah punya persiapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ikhwani fillah, as-shaum, halaman yang ke-67, berbicara tentang masalah saum, itu ada 4 hal yang harus kita bicarakan.
Yang pertama berbicara tentang as-shaim, yaitu orang yang berpuasa. As-shaim ini adalah merupakan orang yang berpuasa. Ini sigonya sigo apa ini, Pak? Shaim ini sigonya sigo apa? Isim fa'il. Kemudian yang kedua yang kita bicarakan saum, yaitu puasanya. Kemudian yang kita bicarakan mufsidun, pembatal atau perusak puasa. Kemudian maf'ulun fihi, apa yang dikerjakan ketika seseorang itu berpuasa. Apa yang dikerjakan ketika seseorang itu berpuasa. Berbicara tentang masalah fikih puasa, pasti yang dibicarakan itu hanya 4 hal ini. Kalau ada tambahan, itu pasti berbicara tambahan seperti halnya iktikaf dan zakat fitrah. Maka pertama kali yang akan kita bicarakan yaitu as-shaim, yaitu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa di sana ada syarat-syaratnya. Di sana ada syarat-syarat orang-orang itu yang akan berpuasa. Yang pertama, muslim. Orang itu harus beragama Islam. Ini adalah merupakan syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah dan syarat apa? Wajib. Kalau orang kafir, maka apa? Maka dia gak sah kalau dia apa? Puasa. Gak sah kalau dia apa? Kalau dia berpuasa. Begitu pula ini adalah merupakan syarat wajib. Orang kafir wajib nggak puasa? Enggak, karena muslim itu adalah merupakan syartu sihah wa syartu wujub. Beda dengan salat. Kalau salat, antum lihat muslim itu syartu sihah. Kalau puasa, bagi muslim itu adalah merupakan syartu sihah wal wujub. Syarat sah dan wajib. Makanya kalau orang kafir, orang yang dia bukan muslim, maka dia kalau puasa nggak sah dan dia juga nggak wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, aqil, yaitu orang yang berakal, non gila. Orang yang berakal ini adalah merupakan syarat sah dan syarat wajib. Ya kan? Syarat sah dan syarat wajib. Kalau orang gila, dia puasa, sah apa enggak? Enggak. Wajib apa enggak? Enggak. Wong puasa saja, orang gila enggak sah dan enggak wajib, ya kan? Apalagi yang dikatakan Mas Muhari kemarin. Gitu. Itu lebih enggak wajib lagi. Nah, jadi akil ini adalah merupakan syarat sah dan syarat wajib. Kemudian baligh, orang yang baligh ini syartu wujub. Karena kalau anak kecil belum baligh, dia puasa, sah apa enggak? Anak kecil dia puasa, sah atau enggak? Sah atau enggak? Sah. Gitu loh. Jangan ragu-ragu. Sah. Tapi wajib apa enggak? Enggak. Makanya kalau seumpamanya baligh syarat dalam puasa ini syartu wujub, bukan syartu sihah. Syarat wajib. Kemudian apa? Ghairu haidin wa nufasa. Bukan orang yang haid, bukan wanita haid dan bukan wanita yang nifas. Ini syartun lisihah wa liwujubil ada, dan wajib untuk menunaikannya. Maksudnya gimana? Orang yang haid, wanita yang haid dan wanita yang nifas, kalau dia puasa, maka apa? Nggak sah. Karena apa? Karena dia dalam keadaan haid, nggak sah. Karena tohir dari keduanya itu adalah merupakan syartu sehat. Kemudian apa? Syarat wujubil ada. Syarat dari wujubil ada, orang haid dan wanita nufasa, maka nggak wajib untuk menunaikan ketika itu. Tapi wajib bagi mereka untuk apa? Qadha. Wajib bagi mereka untuk mengqadha. Kemudian sahihun muqimun. Sahih artinya sehat.
Dan mukim itu mukim, bukan dalam keadaan safar. Ini adalah merupakan syartun liwujubin wa afdaliyatil ada. Syarat wajib. Karena kalau orang sakit dia puasa, sah apa enggak? Sah. Tapi kalau orang sakit wajib apa enggak? Hah? Enggak wajib, dia punya udzur. Musafir, dia enggak puasa. Boleh atau wajib? Boleh. Orang musafir itu boleh. Kenapa? Karena dia musafir, ini adalah merupakan syartun lil wujub, itu adalah mukim. Kemudian apa? Afdaliyatul ada. Orang kalau dia sakit, kalau dia mau menunaikan, afdalnya ya boleh-boleh saja. Kalau dia ngerasa bahwasanya dia kuat, makanya nggak bisa dipukul secara rata. Orang musafir juga sama. Rinci. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika mengatakan, laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan termasuk diantara kebaikan puasa dalam safar, itu bagi orang yang nggak mampu. Tapi kalau seseorang mampu untuk puasa ketika dalam keadaan safar, ya nggak apa-apa. Tidak mengapa. Nah, ini kembali kepada orangnya. Kemudian mustatiun, orang yang mampu untuk berpuasa. Orang yang mampu untuk berpuasa. Maka ini syartun liwujubil ada. Syarat untuk menunaikan ibadah puasa. Karena kalau orang nggak mampu, seumpamanya orang yang nggak mampu itu sakit parah, koma, dia kan nggak mampu. Orang yang koma, orang koma ini, maka apa? Kita lihat, kira-kira dia sembuh nggak? Kalau dia kira-kira sembuh dari komanya, maka apa? Dibiarkan dia, nggak usah mengkodok, nggak usah ngasih fakir miskin makanan. Kita biarkan dulu, siapa tahu dia sembuh. Kemudian apa? Kemudian ketika dia sembuh, dia mengkodok puasanya. Tapi kalau sudah layur jazawaluhu, kalau dia sudah kira-kira mau mati atau mau meninggal, sudah nggak diharapkan lagi hidupnya, bukan berarti terus dibunuh, enggak. Dalam artian dokter itu sudah mengatakan, oh ini sulit sembuh. Maka apa? Seperti itu, maka dia ngasih makan kepada fakir miskin. Perharinya satu fakir miskin. Perharinya satu fakir miskin. Ini berkaitan dengan orang yang puasa. Berkaitan dengan orang yang puasa. Maka orang yang berpuasa, di sana ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Ada syartun sehah dan syartun lil wujub. Ada berapa Pak Rudi? Ada dua. Apa? Nah, muslim sama berakal. Di sana ada syartul wujub. Syartun wujub. Ada berapa tadi Pak Rudi? 2 atau 3? Orang haid sama orang haid itu juga syartun seha. Gak sah orang haid berpuasa. Kalau syartun wujub, ada berapa syartun wujub? Pertama balik, kemudian sehat, ya kan? Dan mukim, ya kan? Ini adalah merupakan syartun wujub. Maka kita lihat orang kalau mau berpuasa keadaannya seperti apa. Oh dia muslim, dia akil, kemudian dia juga nggak safar, dia sehat, kemudian dia juga nggak haid, nggak nifas, dan dia mampu puasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa dan sah puasanya. Kalau dia berpuasa. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang yang berpuasa. Ada yang ditanyakan ini? Pikun. Kalau pikun, maka dia lihat kalau dia dalam keadaan pikun, ya berarti dia nggak akil, nggak wajib. Dan kalaupun dia pikun makan, ya sudah. Mau gimana lagi? Namanya pikun. Harus bayar fidyah. Nah itu tadi yurja zawaluhu atau enggak? Kira-kira sembuh atau enggak? Kalau kira-kira enggak sembuh, maka apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Mungkin ada orang pikun enggak tahunan, tapi musiman. Kalau habis nyalek. Ya siapa tahu jadi pikun terus. Kan seperti itu. Pikun sama janjinya. Gitu kan? Nah,
Nah, kalau pikun beneran, kan, maka dilihat kalau dia dalam keadaan pikun, sesekali dia, kalau dia minum obat seumpamanya, kemudian dia sembuh seharian itu, maka dia puasa, mengkodok. Dia mengkodok. Tapi kalau terus-terusan pikun dan kira-kira sulit untuk dikontrol, maka apa? Ngasih fidyah. Ngasih fidyah. Ada yang tanyakan tentang masalah orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa dulu. Fidyah nanti ada lain. Dirinya sendiri. Jadi dilihat dari dirinya sendiri. Dia kuat nggak? Ya sudah, batalkan. Nggak usah puasa. Apa? Loh, itu urusan dia dengan Allah. Kita berbicara tentang masalah hukum fikih. Kalau berbicara tentang masalah hukum fikih boleh, boleh. Tapi kalau ngomong bermudah-mudahan itu urusan dia dengan Allah. Kembali kepada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membicarakan hukum, boleh apa enggak? Boleh, ya boleh. Katakannya sakit, apapun itu sakit, ya boleh saja dia nggak puasa. Seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang masalah bermudah-mudahan atau apa, itu kembali kepada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama, termasuk safar. Niat kembali kepada dirinya. Dia safar, niatnya kita nggak berbicarakan niat. Kalau saya safar, boleh nggak saya nggak puasa? Secara hukum fikih boleh. Untuk urusan kamu niat safar hanya untuk pengen berhubungan badan, itu kembali kepada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang dia pengen hubungan badan, dia safar dulu 80 kilo. Gitu kan? Hanya untuk membatalkan. Wah, aku safar kok. Gitu kan? Dia safar dari Jakarta ke Bandung. Naik wus 40 menit. Ya kan? Langsung apa? Itu dikatakan safar, kan seperti itu. Semua kembali kepada niat masing-masing. Kalau berbicara tentang masalah hukum, boleh sah-sah saja. Dia dalam keadaan safar. Seperti itu. Tingkatan pahala puasa enggak? Hah? Tingkatan pahala puasa. Ya, setiap tingkatan puasa pasti punya pahala. Kalau puasa di sini, pahalanya kalau di Arab. Oh iya, pasti Pak. Karena sesuai dengan qadar masyaqqah. Iya. Namanya berpuasa itu sesuai dengan kadar masyaqqahnya. Kesusahannya. Itu pasti ada. Ada orang puasa dia cuma dapat lapar minum juga ada. Meskipun masyaqqahnya berat, tapi apa? Dia cuma dapat lapar dan dahaga juga ada. Kan seperti itu. Makanya kadar tingkatan pahala juga berbeda-beda seperti itu. Tingkatannya berapa kalau sholat kan ada berapa kali? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa itu ibadah sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pahala orang sabar itu bighairi hisab. Bighairi hisab. Gak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakannya semua itu. Kan dia puasa di daerah sini, dia kan nggak panas kan? Apakah pahalanya berbeda? Ini sama-sama orang bertakwa. Di Saudi orang bertakwa, di sini orang bertakwa. Ya jelas berbeda. Beda Sat, karena di sana panas. Masyaqqahnya berbeda. Itu pengaruh Sat ya. Masyaqqahnya berbeda. Ada yang lain? Kembali kepada orangnya, Mas. Kalau dirinya memang betul-betul kuat, maka apa? Ya dia dapat pahala. Oh ya nggak bisa. Rasulullah mengatakan laisa minal birri as-saumu fi safar. Kalau dia nggak kuat, Rasulullah mengatakan itu bukan sebuah kebaikan. Apa? Boleh. Hah? Oh nanti. Bagaimana kayak di kantor, itu ada orang sipil bagian ngecor, kerjanya ngecor. Kerja berat banget Sat. Kalau dia puasa, jangan kan nggak puasa, dia nggak makan minum, pernah pingsan. Itu gimana Sat? Berhenti kerja, puasa. Cari pekerjaan yang lain. Loh iya, mau rezekinya Allah bukan hanya lewat ngecor.
Oh iya, nanti pas waktu maf'ulun fihi, nanti ada pembahasannya, ya, supaya nggak banyak ngomel nanti. Baik, sekarang berbicara tentang as-saum. Kalau tadi orang yang berpuasa, sekarang berbicara tentang puasa. Berbicara tentang puasa, ikhwanifillah, di sana puasa itu terkadang menjadi wajib, terkadang puasa itu menjadi mustahab, terkadang puasa itu menjadi haram. Bahkan terkadang puasa itu jadi makruh. Jadi gak semua puasa, mentang-mentang anak puasa, kemudian terus dapat pahala terus-terus. Enggak. Terkadang jadi haram dan terkadang jadi makruh. Nah, kapan puasa itu menjadi puasa wajib? Yang pertama, puasa Ramadan. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menjadi wajib bagi kita semua. Kemudian yang kedua, puasa nazar. Ini menjadi wajib. Allah mengatakan dan memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Antum nazar, ana nazar puasa. Maka apa? Wajib. Kalau sudah dia mengucapkan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Dan nazar itu ada dua. Ada nazar mutlak dan ada nazar muqayyad. Nazar mutlak itu apa? Nazar yang nggak ada embel-embelnya. Tiba-tiba saya nazar besok saya mau puasa, seumpama. Sudah nggak ada embel-embelnya. Maka ini disebut dengan nazar mutlak. Kalau nazar muqayyad itu ada embel-embelnya. Kalau besok saya diterima lamarannya, ya San, saya puasa. Nah, ini namanya nazar ada embel-embelnya. Kalau diterima, maka apa? Saya besok puasa. Ini nazar yang ada embel-embelnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah nazar ini ibadah yang agak sedikit aneh. Kenapa? Di awalnya nazar itu dikatakan sama Rasulullah, nazar muqayyad tadi yang ada embel-embelnya itu tidak keluar kecuali dari orang pelit. Oh, mau puasa masih ngasih syarat. Mau ibadah kepada Allah ngasih syarat. Kata Rasulullah, itu nggak keluar kecuali dari orang yang pelit. Makanya kalau mau nazar mikir-mikir. Gitu loh. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu keluar dari orang yang pelit. Kalau nazar mutlak, tiba-tiba dia bernazar. Pada awalnya itu hukumnya makruh. Nazar itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia membebankan kepada dirinya ibadah yang tidak dibebankan sama Allah. Maka ini hukumnya makruh. Tapi kalau sudah keluar nazar dari mulutnya, wajib untuk menunaikannya. Awalnya hukumnya itu keluar dari pelit atau makruh, tapi kalau sudah terucap, maka wajib. Dan Allah memuji orang yang menunaikannya. Itu ibadah nazar. Pak, sini Pak, duduk sini Pak. Antum sini loh Pak Rudi, biar nggak berdiri Pak Rudi. Biar sini Pak. Nah. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Kafarah. Nah, ini hukumnya wajib. Contoh, seseorang seumpamanya dia membunuh seumpamanya. Naudzubillah. Maka apa? Dia nggak mampu untuk membebaskan budak. Maka apa? Kemudian dia nggak mampu juga untuk melakukan diat-diat yang lain. Yang mampu dia kafarah puasa. Maka apa? Wajib bagi dia untuk melakukan kafarah tersebut. Maka puasa yang wajib itu ada 3. Pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Yang ketiga adalah kafarah. Yaitu apa? Untuk menebus apa? Menebus kesalahan. Ini 3 puasa yang hukumnya wajib. Kemudian di sana ada puasa yang hukumnya haram. Nggak boleh puasa. Di situ titik. Apa yang puasa haram? Hah? Puasa di Yaumul Id, ya kan? Saking semangatnya puasa,
Wih, akhirnya puasa lagi di hari Id. Haram hukumnya, nggak boleh. Hari Id itu nggak boleh. Baik Idul Fitri maupun apa? Idul Adha. Kemudian yang kedua, titik itu apa? Ayyamut tasyrik bagi jamaah haji. Kalau kita yang di sini ya jangan puasa, sayang satenya nggak dimakan. Kan kayak gitu. Tapi bagi jamaah haji haram puasa di ayam tasyrik, nggak boleh. Kalau ayyamut tasyrik maka nggak boleh kita untuk berpuasa. Kemudian di sana ada puasa yang sunnah, puasa yang hukumnya sunnah. Di sana ada puasa sunnah itu ada yang mutlak. Ini puasa aja. Sebenarnya kita sah-sah saja. Oh saya besok mau puasa. Sah-sah saja. Puasa mutlak. Kecuali di hari-hari yang diharamkan tadi. Kayak Yaumul Id. Kemudian Ayyamut Tasyrik. Itu enggak boleh berpuasa. Kemudian di sana ada puasa yang muqayyad. Ada puasa yang muqayyad. Di sana ada titik. Kira-kira apa saja? Senin Kemis, ya kan? Ada Senin Kemis. Kemudian ada puasa apa? Daud. Kemudian ada Ayyamul Bid, ya kan? Kemudian ada puasa apa? Arafah. Kemudian ada puasa Asyura. Ya apa enggak? Asyura tanggal 9 dan 10. Kemudian ada puasa sunnah apa lagi yang muqayyad? Udah. Puasa Syawal, ya kan? Ada puasa Syawal, ada puasa apa lagi? Tadi apa yang sudah disebutkan? Senin Kemis, ya kan? Terus Daud, Ayyamul Bid, hari Arafah, puasa Syawal, puasa Asyura. Hah? Sudah belum ya? Ya. Kemudian di sana ada puasa yang hukumnya makruh. Kapan? Hari Jumat. Kalau seseorang puasa hari Jumat hukumnya makruh. Begitu pula hari Sabtu. Hari Sabtu ini juga makruh. Hukumnya untuk berpuasa. Kalau antum puasa cuma hari Sabtu. Atau puasa hanya hari Jumat. Boleh antum puasa hari Jumat atau hari Sabtu. Tapi digandengkan dengan hari yang lain. Hari Kamis sama hari Jumat. Atau hari Jumat dengan hari Sabtu digandengkan. Maka itu tidak mengapa. Tapi kalau antum nggak ada masalah. Nggak masalah. Karena itu sudah ada sebab sebelumnya. Sudah terbiasa. Seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba Anda pengen puasa hari Jumat. Tiba-tiba saja pengen puasa hari Jumat. Maka apa? Makruh hukumnya. Atau tiba-tiba saya pengen puasa hari Sabtu. Maka makruh hukumnya. Begitu pula hari Syak ini juga makruh. Hari Syak itu kapan? Hari ragu-ragu. 30 Syaban. 30 Syaban ini hari Syak. Hari ragu-ragu ini, 30 Syaban ini hari ragu-ragu. Ini sudah masuk Ramadan atau belum gitu kan. Apalagi kalau mendung, malam ke-30-nya mendung. Ini hari Syak, maka makruh hukumnya. Begitu pula Recep, bulan Recep. Rajab. Puasa mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Wah, karena bulan Rajab ini bulan haram, maka apa? Udahlah puasa saya di bulan Rajab. Tapi nggak pernah puasa di bulan-bulan yang lain. Mengkhususkan hanya bulan Rajab. Ini juga hukumnya makruh. Ada yang ditanyakan tentang puasa? Puasa yang hukumnya wajib, sunnah, haram, sama. Selain Rajab, Kak. Rajab itu kan salah satu bulan haram yang di mana pahala kita gandakan. Karena pernah mendapatkan penjelasan dari Asati, itu boleh diperbolehkan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan haram termasuk Rajab, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Memang boleh, memang disunahkan. Tapi bukan dikhususkan hanya bulan Rajab. Bukan dikhususkan hanya bulan Rajab. Bulan-bulan ini di bulan-bulan haram yang lain ya berbanyak puasa. Jangan hanya berpuasa di bulan Rajab. Di sana ada bulan yang lain. Bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Muharram. Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Antum juga puasa. Dzulqa'dah antum juga puasa. Dzulhijjah juga antum memperbanyak puasa. Muharram antum memperbanyak puasa. Recep juga antum memperbanyak puasa. Jadi bulan haram itu ada 4. Kan seperti itu. Kalau bulan haji ada berapa? Ada 3.
Kalau bulan haji itu ada 3. Kalau bulan haram itu ada 4. Kalau bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Kalau bulan haram itu ada 4. Ya kan? Terus kalau hari ulang tahun kan Muhammad Nabi itu kan puasa di hari ulang tahun gitu. Siapa? Kebetulan, Pak. Iya, tapi bukan mengkhususkan. Rasulullah puasa di hari Senin karena bukan ulang tahunnya. Tapi karena memang hari Senin itu diangkat amalan seseorang. Gitu loh. Kan ada menyatakan seperti itu. Oh iya, jadi bukan hari ulang tahunnya. Kalau itu karena hari ulang tahunnya, maka apa? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada kita. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan hari Senin itu Rasulullah puasa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yurfahu fihil a'mal. Itu alasannya. Karena diangkat amalan seseorang. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Ada yang lain? Yang kafaroh tadi untuk bentaranya ya? Kafaroh beda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau membunuh puasa 60 hari. Kalau antum jima di siang hari sama. Puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya daripada puasa 2 bulan berturut-turut apa? Safar ke Bandung. Safar. Hah? Contohnya, ya antum besok hari Senin puasa aja. Iya, antum niat adalah anak puasa. Nah, seperti atau antum hari Selasa tiba-tiba anak mau puasa. Nah. Dan kalau nadar itu terucap apa di dalam hati sama aja. Apa? Nadar. Nadar Terucap atau terucap. Karena ibadah lisan. Nah. kalau berarti enggak. Enggak. Ada yang lain? Paham ya? Kapan hukumnya menjadi wajib? Kapan hukumnya menjadi haram? Kapan hukumnya menjadi sunnah? Dan kapan hukumnya menjadi makruh? Lanjut, apa sudah lapar? Kalaupun lapar juga harus pulang, ya kan? Lanjut berarti. Soalnya ini makanya agak sedikit, karena kita belajar fikih, jadi agak sedikit dicampur dengan makan siang, jamak. Kemudian kita bahas tentang masalah Ramadan. Karena puasa yang wajib itu adalah merupakan Ramadan, kita akan bahas tentang masalah Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, seseorang itu mengetahui masuknya bulan Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan, dan ini perselisihan yang tidak pernah ada henti-hentinya sampai hari kiamat di Indonesia. Setiap mau memasuki bulan Ramadan selalu berselisih. Para ulama menjelaskan, seseorang itu tahu masuk bulan Ramadan itu dengan 3 perkara. Dengan tiga perkara. Yang pertama, itmamu Sya'ban 30 yauman, yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini akan diketahui masuk bulan Ramadan. Yang kedua apa? Ru'yatul hilal. Dan ini cara untuk mengetahui 30 hari, ya ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Berapa orang kalau masuk bulan Ramadan? Berapa saksi? Cukup 1. 1 orang saja dia melihat hilal, maka apa? Masuk bulan Ramadan itu. Masuk bulan Ramadan itu. Maka cukup 1 orang. Kalau masuk bulan Ramadan itu hanya cukup 1. Kemudian apa? Adil. Saksinya harus adil. Harus adil. Bisa percaya. Kemudian yang ketiga, ini termasuk di antara mufradatul Hanabilah. Hanya Imam Ahmad yang mengatakan seperti ini. Yaitu apa? Idza hala dunal hilali ghaim au nahwihi. Imam Ahmad kalau mendung tanggal 29, kan orang-orang itu pada ngeliat tuh. Malam ke-30, orang-orang ngeliat. Kalau mendung, kalau ulama yang lain, jumhurul ulama, apa pendapat mereka? Digenapkan 30, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad enggak. Kalau mendung, besok berarti sudah Ramadan. Langsung.
Jadi Imam Ahmad patokannya itu apa? Melihat. Kalau nggak melihat, maka apa? 29 ada mendung, maka masuk ke dalam Ramadan. Nah, biasanya kita kalau teman-teman mazhabnya kan katanya Hambali, ya kan? Tapi kalau mendung, apa yang mereka lakukan? Itmamu syahr, kan seperti itu ya, menyempurnakan. Makanya ini sebenarnya ngaku Hambali atau nggak tahu mazhab Hambali, kan seperti itu. Kan seperti itu. Nah, yang menyuruh untuk menyempurnakan itu pendapatnya jumhurul ulama. Jumhur al ulama, Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik menyempurnakan 30 hari kalau mendung. Maka Imam Ahmad itu betul-betul patokannya itu apa? Melihat. Kalau sudah kelihatan, baru setelah itu apa? Puasa. Kalau seumpamanya cerah kok nggak kelihatan, disempurnakan 30 hari. Seperti itu. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Itu kalau masuk bulan Ramadan. Tapi kalau untuk menentukan keluar bulan Ramadan atau masuk Syawal, maka apa? Yang pertama sama, ru'yatul hilal, melihat hilal. Berapa? Kalau keluar dari bulan Ramadan harus 2. Jadi kalau masuk Ramadan 1, kalau keluar dari Ramadan itu 2. Harus 2 orang yang adil. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata nggak kelihatan, ya itmamu Ramadan salatina yauman, yaitu menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Ustadz, boleh nggak pakai hisab? Boleh nggak pakai hisab? Dikatakan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan hal ya'malu bil hisabil falaki, apakah boleh seseorang itu menggunakan hisab? Maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya hisab ini jawabannya, kalau dia berdiri sendiri, la. Kalau dia berdiri sendiri, maka nggak boleh digunakan untuk menentukan masuknya bulan atau keluarnya bulan. Tetapi boleh menggunakan hisab ini untuk apa? Untuk kira-kira. Untuk mengira-ngira. Kira-kira kalau menurut perhitungan sudah kelihatan atau enggak. Tapi intinya kembali kepada apa? Ru'yatul hilal. Kembali kepada ru'yah. Tapi kalau wis enggak usah lihat, sekarang nggak perlu lihat. Kenapa? Udah ada hisab kok. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh ketika hanya mencukupkan kepada apa? Hisab. Dan perkataan ini yaitu apa? Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan bolehnya pakai hisab saja tanpa ru'yah. Itu nggak ada satu ulama pun. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan hanya pakai hisab tanpa ru'yah. Tapi kalau hisab untuk membantu ru'yah, boleh para ulama. Jadi hisab itu untuk membantu ru'yah. Jadi besok lagi, gak usah tengkar lagi urusan masuk Ramadan atau keluarnya Ramadan. Sudah, kita sudah belajar seperti ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berapa saksi yang harus dihadirkan ketika masuk bulan Ramadan dan berapa saksi ketika keluar bulan Ramadan. Seperti itu. Baik, lanjut. Apa perhatiannya sudah ke sana? Oh, mau lewat? Biarin aja, nanti kalau lewat kan lewat aja. Ini paham? Ada yang ditanyakan sekarang masuk dan keluar? Apa? Kita ngikut pemerintah, karena pemerintah yang menentukan masuk bulan dan keluar bulan itu pemerintah. Makanya ketika Rasulullah SAW ketika itu nggak melihat, Rasulullah nggak menentukan. Tapi ada orang Badui yang melihat, datang kepada Rasulullah mengabarkan, ya Rasulullah saya melihat. Kata Rasulullah, benar. Ya sudah diumumkan sama Rasulullah untuk berpuasa untuk esok harinya. Itu konsekuensinya itu penentuannya itu mutlak ulil amri ya. Iya. Betul, karena ibadah amah. Ibadah secara umum. Sekarang ada yang melakukan puasa dengan hisab. Orang itu puasanya sah atau enggak? Ya atau lebarannya duluin. Ya, ikutin hisab gimana Ustaz? Dari yang juga. Itu gimana Ustaz? Ya sah nggak Ustaz? Allahu alam. Nggak tahu saya, kalau sahnya nggak tahu. Kembali kepada dia sama Allah Subhanahu wa taala. Hah? Allahu alam. Kembali lagi pada
Ada yang lain? Hukum puasanya sendiri Hukum puasanya kenapa? yang misalnya beda. Bedanya itu harus di apa? Pemerintah juga. Ya itu kembali. Apakah dia kembali ke syak? Kalau dia mengakui itu hari syak, ya makruh hukumnya. Berarti tidak yang kembali ke syak itu tadi. Iya, syak itu kan makruh hukumnya. Ada yang lain? Ya agak kurang paham tadi yang tiga kan Imam Ahmad harus melihat dulu. Kalau mendung berarti kan Langsung puasa Imam Ahmad. hari ini juga atau besok atau Ya besoknya kan 30. Iya. Kan ngelihat sore itu kan. Ya kan? Hari ke-29 malam ke-30 itu kan biasanya ada tim yang lihat. Nah, kalau ternyata mendung, jumhurul ulama itu menyempurnakan. Tapi kalau Imam Ahmad, enggak, Imam Ahmad puasa besok. Kenapa? Mendung. Hah? Selama itu mendung, maka apa? Imam Ahmad 29 puasa besoknya. Itu yang disebut dengan ayyamul ghamam. Oh iya, seperti ini. Makanya nggak kelihatan hilal. tentang derajat hilal gitu. Apa? Derajatnya hilal. Loh, itu yang tahu ahlul falak. Anak belum pernah belajar. Bukan masalahnya dibatin. Yang dibatinnya itu. Jadi yang diperdebatkan itu kan derajatnya apakah sudah kelihatan atau enggak. Rasulullah dulu ketika melihat itu nggak pakai teropong. Atau telanjang itu. Dengan mata telanjang. Makanya dengan mata telanjang. Kalau sudah kelihatan dengan mata telanjang puasa. Makanya ibadah-ibadah, ikhwanillah, ibadah-ibadah besar kayak sholat, ya kan? Habis itu haji, kemudian puasa. Semua orang, gak orang pinter, orang umumnya juga bisa untuk mengetahui kapan masuk waktunya. Ya. Karena apa? Ini ibadah untuk orang umum saja. Kalau seandainya ibadah puasa yang tahu cuma ahlul falak, yo bingung orang awamnya. Terus gimana mau menentukan? Iya kalau dia ada internet, kalau nggak ada internet, oh dia nggak bisa hitung-hitungan. Kan seperti itu. Makanya Rasulullah itu menetapkan masuknya waktu ibadah itu dengan apa? Sesuatu yang dohir, yang nampak, yang mudah. Sholat, matahari, fajar sodik, kemudian matahari bergeser, tenggelam matahari, kan seperti itu. Dengan sesuatu yang mudah. Hilangnya syafaqul ahmar, masuk waktu isya. Begitu pula puasa. Sama ketika puasa juga seperti itu. Paham? Nah, Kalau dari orang tua kan kita begitu melihat hilal langsung puasa. ya. Nah, sekarang ketetapan dari pemerintah mengenai puasa dan tidak bulan Syawal harus ditentukan dengan penentuan berapa derajat gitu baru bisa. Sebenarnya pemerintah itu bukan menentukan berapa derajat, tapi pemerintah itu juga ru'yah, melihat. Makanya ada tim-tim. Pemerintah itu kan naruh tim. Ada yang di Cakung, ada yang di mana. Salah satu dari mereka melihat hilal, maka apa? Biasanya pemerintah mengumumkan tentang hasil dari hal tersebut. Tetap kembali kepada melihat hilal. Tetap kembali kepada melihat hilal. Oh enggak, kita tetap pakai hilal. Kita pakai hilal. Kalau pemerintah sama sekali semuanya nggak ruqyah. Nggak melihat. Maka apa? Kita melihat. Kita tetap melihat. Makanya di situ terkadang kalau seseorang itu melihat, ada seseorang semuanya sudah melihat hilal. Dan pemerintah menetapkan ternyata bukan besok, tapi besoknya lagi. Dan dia yakin kalau dia melihat hilal, dia puasa. Dia puasa karena dia melihat. Iya, tapi nggak usah rame-rame untuk menghindari yang namanya fitnah. Seperti itu. Ada yang lain? Setiap negara punya hilal masing-masing. Dan itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Apakah satu negara itu, apakah hilal itu dilihat oleh satu dunia, kemudian diumumkan semuanya, atau setiap daerah masing-masing? Atau setiap daerah masing-masing. Kayak sekarang contohnya, kita bukan hanya
Nggak usah jauh-jauh antara Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia dengan Papua lah. Indonesia dengan Papua, Papua Indonesia. Jakarta dengan Papua, semuanya kan seperti itu. Jakarta dengan Papua, ini sudah jauh sekali jaraknya. Dan seumpamanya pemerintah sana melihat, dan pemerintah Indonesia seumpamanya nggak menetapkan, tapi pemerintah yang ada di Papua, MUI Papua sudah mengatakan bahwasanya, oh kita udah lihat dan yakin, puasa. Nah itu kembali kepada khilaf di antara para ulama. Apakah dikaitkan dengan satu seluruh wilayah Indonesia atau setiap daerah punya penglihatan masing-masing? Coba bayangkan Pak, dulu Rasulullah di Madinah, ya kan? Tidak ada WhatsApp, ya kan? Di Madinah tiba-tiba, oh puasa, ya kan? Melihat, kapan sempat nyampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah, perjalanan 9 hari Pak, ya kan? Kapan Rasulullah akan menyampaikan ke para sahabat yang ada di Yaman? Pakai apa? WhatsApp. Tidak sampai, tidak ada WhatsApp. Ya kan? Makanya apa? Setiap daerah punya ru'yah masing-masing. Punya ru'yah masing-masing. Seperti itu. Mau ngirim lewat Hudhud juga bukan zamannya Sulaiman. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk ru'yatul hilal terkait Arafah gimana Ustaz? Kenapa? Puasanya. Haji. Puasa Arafah yang berbeda dengan ini. Karena Ibadah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan haji. Ya kapan hari Arafah? misalnya Arafahnya sama Kamis. Ya, Rempo. ya dengan puasa yang di sana. Karena itu berkaitan Yang melihat hilal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tempat ibadah haji. berkaitan dengan tanggal 9-nya. Iya, berkaitan dengan ibadah hajinya. Kapan hari Arafah itu dilaksanakan? Iya, di sana. Kan nggak ada Arafah di sini, Pak. Iya, kan antum melakukan Arafah kan nggak di Curug, Cirang. Oh, enggak. Ya kalau seumpamanya sini belakangan. Jarang, rata-rata di sini lebih dahulu diwari belakangan. Kalau seumpamanya lebih dulu, maka apa? Antum puasa saja di sini dan puasa untuk besoknya. Oh, tapi di sini sudah Id, iya nggak puasa. Jadi kalau sekiranya di sini sudah Lebaran, ya antum puasanya di hari itu, hari ke-9 sini. Di negeri kita. Iya, karena antum sholat Id di sini antum nggak boleh puasa, haram. Antum haram berpuasa di hari Id. Udah? Anak lanjut. Lanjut? Sudah paham? Nah, itu belajar puasa aja belum ada sejam udah selesai insyaallah. Apa udah mau sejam ya, Pak? Udah lapar belum, Pak? Al-muftirat yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini banyak orang nanti akan salah paham tentang berkaitan dengan masalah puasa ini. Yang pertama, isalu syai'in lil halqi awil jawfi amidan mukhtaron. Yaitu apa? Menyampaikan sesuatu sampai tenggorokan. Yang pertama amidan, dalam keadaan disengaja. Dan yang kedua mukhtaron, dalam keadaan dia gak terpaksa. Ini dua syarat ini harus ada. Antum menyampaikan sesuatu, air sampai ke tenggorokan sengaja, bukan lupa, tapi memang sengaja. Yang kedua mukhtar, yaitu gak ada paksaan. Maka apa? Batal. Maka batal. Apapun itu, mau air, mau kurma, mau yogurt, mau apapun itu, kalau sudah sampai ke tenggorokan dalam keadaan dia sengaja dan tidak ada paksaan, maka apa? Maka batal. Maka batal. Apapun itu. Apa contohnya? Enggak. Air, makanan. Kalau semuanya mau menyembunyikan emas, ketelen, ya kan nggak mungkin. Itu hilang setelah lama-lamanya itu. Hah? Obat nggak boleh. Sama, obat juga nggak boleh. Itu terkait tenggorokan banyak ya. Iya. Selain tenggorokan, selain suntik, Hah? obat kan ya. Itu selain di tenggorokan. Kalau yang suntik memasukkan cairan. Infus. Terus batal. Tapi kalau makanan juga batal atau obat yang disuntik lah itu kan.
Kayak ini Ustaz, insulin. Insulin. Apa nggak, Ustaz? Insulin itu apa? Obat gula. Obat gula. Oke. Mengenyangkan nggak? Wawalan Ustaz, menurut medis menyangkan atau tidak wawalan. Tapi fungsinya obat. Enggak. Enggak. Dia nggak membatalkan. Tapi kalau infus mungkin menyangkan Ustaz. Boleh. Hah? Iya, itu nggak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Iya. Infus gimana Ustaz? Infus Walaupun makanan ini infusnya makanan. Infusnya berupa makanan tapi suntik. Ya infusnya zat energi. Iya. Biasanya di gizi ya. Allahu alam. Tapi setahu anak infus juga nggak membatalkan. Kalau secara dohir itu nggak membatalkan, tapi Allahu alam. Karena apa? Karena dia nggak masuk lewat mulut. Tapi menurut dokter sebagai medis itu sebagai pengganti cairan juga bisa Ustaz, supaya nggak lemes. Karena orang itu pasien nggak makan-makan, maka itu infus biar nggak lemes. Iya, tapi bukan makanan kan? Iya berupa cairan suntik. Tapi nggak makan dia. Enggak. Ya sudah. Itu kan dibutuhkan sebagai buat orang yang sakit mengganti makanan. Ya orang sakit nggak wajib puasa kok. Orang sakit kan nggak wajib puasa. Saya karena nggak wajib puasa, lah kita orang sehat, biar nggak makan itu saja deh gitu loh. kan nggak puasa gitu. Baik. Yang kedua, at-taqayyu amdan, yaitu apa? Muntah disengaja. Ini juga membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, al-jima, hubungan badan. Ini juga membatalkan puasa. Bahkan kalau seseorang jima di siang hari, itu ada kafaroh. Ada konsekuensinya, yaitu kafaroh. Apa kafarohnya kalau jima di siang hari? Pertama apa? Itqu raqabah, bebasin budak. Kalau sekarang nggak ada budak, maka apa? Dia puasa 2 bulan berturut-turut. Mau puasa sebulan aja nggak kuat, ini suruh puasa 2 bulan. Wajib nggak boleh putus ya Ustaz? Wajib nggak boleh putus. Selama 2 bulan harus terus-menerus puasa. Kecuali udzur syar'i. Antum sakit. Maka apa? Boleh putus. Antum sakit, putus, kemudian lanjutkan puasa lagi ketika sehat. Kemudian yang ketiga, kalau puasa 2 bulan nggak mampu, ngasih makan 60 orang. Ngasih makan 60 orang. Makanya apa? Makanya ini harus secara berurutan. Bebaskan budak nggak bisa. Puasa 2 bulan nggak bisa. Makanya ada salah seorang sahabat. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah aku binasa. Kenapa? Aku datangi bojoku. Datangi istrinya. Kata Rasulullah, itqu raqabah. Ya Rasulullah, aku ini miskin. Gimana mau membebaskan budak? Ya sudah, puasa 2 bulan. Kata dia, puasa sebulan aja aku datangin bojoku. Apalagi puasa 2 bulan. Habis itu kata Rasulullah, ya sudah kasih makan 60 orang. Kata dia, tidak ada di Madinah ini yang paling miskin dariku. Itu sudah miskin, berbuat salah gitu lagi kan. Gimana Ustaz? Ya, dikasih sama Rasulullah SAW, dikasih sodako. Karena dia, Kafarat. Sudah melaksanakan kafarat. ya itu dikasih supaya bagi-bagikan. Kan seperti itu. Nah, itu konsekuensi dari jima. Makanya, ikhwan fillah, hati-hati kalau puasa Ramadan. Nah, kalau yang iya, 1 kali jima. Sebagai kalau 1 hari, kalau antum 1 kali. Oh ya, kena kafarah lagi. Oh, walaupun masih 1 bulan. Iya, terus pagi harinya jam berapa? Jam 7. Ya sama. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kena juga Pak. Selama puasa. Maksudnya waktu puasa. Di waktu puasa. Ya kan? Jadi seperti itu. Sudah? Kemudian yang keempat yang membatalkan al-istimna, onani, awil imna, sama, yaitu mengeluarkan air mani, awil imda, an mubasyarah, yaitu apa? Bercumpu sampai keluar mati.
bercumbu sampai keluar madhi. Tahu ya bedanya madhi, wadi, dan mani? Laki-laki itu ada 3 cairan yang keluar. Ada wadi, ada madhi, ada mani. Kalau madhi, cairan yang keluar bersama dengan syahwat. Kalau wadi, keluar setelah air pipis. Biasanya ada cairan yang keluar, itu wadi namanya. Kalau mani, ma'ruf. Nah, cuma permasalahan bercumbu sampai keluar madhi, ini membatalkan puasa, ini permasalahan khilaf. Tapi di dalam mazhab Imam Ahmad, itu membatalkan puasa. Jadi kalau puasa, wis ojo jedek-jedek aduh kono gitu. Ojo deket-deket gitu loh. Bahaya gitu kan. Apalagi yang masih muda, ya enggak San? Jumhur tidak batal. Jumhur kalau keluar madhi itu tidak batal, tapi kalau Imam Ahmad batal. Ya, bahaya. Karena apa? Orang itu terkadang madza. Baru ketemu sama istrinya dikit keluar madhinya. Kan seperti itu. Itu juga ada yang seperti itu. Ya, Pak. Kemudian yang membatalkan wudhu juga Pak. Membatalkan wudhu. Hah? Kalau wadi enggak. Yang membatalkan puasa al-imna antikrorinator. Yaitu apa? Keluar madhi karena sering lihat. Wah, ini ejakulasi dini nih. Ngelihat aja keluar mani. Berarti kan edi gitu kan. Mani. Baru ngelihat sudah keluar. Ini edi namanya. Ini membatalkan apa? Membatalkan puasa. Kalau seperti itu ya jangan lihat-lihat, bahaya kan seperti itu. Kemudian al-hijamah, bekam. Nah, ini yang bekam dan yang membekam dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Al-hajim wal mahjum dua-duanya batal. Hah? Oh enggak. Oh ya enggak masalah. Enggak masalah. Cuma ini yang bekam. Antum siang-siang kok bekam puasa, batal. Puasa Ramadan. Kalau bekam pas lagi puasa sunat? Enggak boleh enggak, sama enggak boleh. Ketika puasa apapun enggak boleh hijam. Enggak boleh hijamah. Enggak boleh. Mas itu riwayatnya benar nggak Pak? Apa? Bekam pada saat puasa itu lebih bagus. Enggak tahu namanya. Ini ada hadis yang mengatakan al-hajim wal mahjum yuftiran. Dia enggak berpuasa, batal. Siapa yang bilang? Oh iya. Enggak tahu. Enggak. Hah? Membatalkan puasa. Donor darah membatalkan atau enggak? Tidak membatalkan. Kenapa? Karena ini ta'budiyah. Rasulullah langsung mengucapkan, enggak bisa dikiaskan dengan apapun. Enggak bisa dikiaskan dengan apapun. Kemudian yang terakhir yang membatalkan niat untuk batal. Antum niat saja itu sudah batal. Iya, niat dalam hati. Antum aku tak batal. Batal puasanya. Bercanda Walaupun bercanda dengan itu Ustaz. Apa? Kalau bercanda mungkin aja. Kalau masakan ini enak nih. Wah, bisa batalin puasa gitu gimana? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu al-imsak maniyah, yaitu niat puasa, karena namanya puasa itu al-imsak, menahan bersamaan dengan niat. Tapi kalau niatnya sudah nggak imsak, niatnya sudah mau membatalkan, maka batal puasanya. Maka hati-hati, niat ini bahaya. Kadang kita sering kepelucut, sering lupa. Batalin ah. Batal puasa kita. Iya, batal puasa. Bahaya kan? Bahaya. Itu Mas Juna itu puasa setengah hari. Untuk apa? Ya. Tapi kalau kita di perjalanan, kita belum dapat puasa untuk berbuka, kita niat membatalkan nih, itu dapat keutamaan penyelenggaraan berbuka nggak? Ya kalau sudah waktunya, kalau kita nggak dapat ya niatkan sudah, saya batalkan puasa. Maksudnya sudah waktunya buka. Ya niatnya memang harus sudah membatalkan, sudah harus. Seperti itu. Ada yang lain? Kalau misalnya musa disatukan kadang mengambil ekor itu mendingan dikeluarin atau
Sengaja? Ya, enggak. Tiba-tiba naik kan dia. Gor. GERD itu. Beli madu ke Mas Juna. Sembuh insya. Oh, dia yang kan. dikeluarin. Karena kalau itu kan kumur-kumur misalnya. Itu kan masih ada sisa Iya, nanti dijelaskan itu. Ada maf'ulun bih. Apa yang dikerjakan di dalam keadaan puasa. Udah? Ini paham? Tadi apa yang sudah kita bahas? Jangan kita terus-terus lupa. Satu apa tadi? Masalah apa? Masalah orang yang puasa. Syaratnya ada berapa? Ada 4. Ada berapa syarat puasa tadi? 4. Ada 6. Syaratnya orang puasa tadi apa? Ada 6. Allahu Akbar. Muslim, akil. Kemudian apa? Gak haid, gak nifas, balik, mustati, sama apa? Sahih mukim. Ada 6. Ya kan? Kemudian Ramadan. Berapa orang jadi saksi, Pak? 1, 6. Kalau masuk Syawal? Sawal 1. 2. Makanya keluarnya 2, harus 2. Kalau masuk Ramadan 1. Paham? Iya ya, keluar Ramadan masuk Syawal. Terus puasa makruh ada berapa? Ada 4. Lali dong, Mas. Pembatal puasa ada berapa? Ada 5 kok. Kok banyak? Ada 5. Oh. Nggak ada banyak. Pembatal puasa itu ada 5. Ya kan? Masukkan sesuatu kepada tenggorokan sengaja dan tanpa paksaan. Muntah sengaja, jima, kemudian apa? Keluar madhi, ya kan? Keluar madhi. Kemudian apa? Niat. Bekam, oh iya ada 6. Ya, ada 6. Baik, sekarang al-maf'ulu fihi. Apa yang dikerjakan ketika puasa? Yang dikerjakan ketika puasa, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada yang dikerjakan itu hukumnya mustahab. Sunnah hukumnya. Ada yang dikerjakan itu hukumnya mubah. Ada yang dikerjakan itu hukumnya makruh. Dan ada yang dikerjakan itu hukumnya haram. Apa yang dikerjakan itu hukumnya sunnah ketika puasa? Yang pertama apa? Sahur. Ini sahur hukumnya sunnah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita melakukan makan sahur ini. Waktu makan sahur itu min nisfil lail, dari tengah malam. Itu waktunya. Tapi waktu yang disunnahkan itu menjelang adzan subuh. Kalau dikira-kira baca ayat 50 ayat. Kira-kira itu 50 ayat. Jadi sebentar jaraknya. Tapi kalau sahur semuanya jam 2, boleh apa enggak? Boleh. Ya boleh aja gitu kan. Terkadang kita karena sudah tahu sunnah, ada orang sahur jam 3. Wih, sahur itu nanti, jangan sekarang. Oh, mau pengennya sahur jam 3 wis lapar, ya enggak apa-apa. Gitu loh. Hah? Habis lembur boleh dong, Ustaz? Iya boleh, nggak masalah gitu loh. Maka apa? Boleh sahur dari tengah malam. Kemudian yang disunahkan juga takhiruhu, disunahkan untuk mengakhirkan. Jadi kalau sudah makan sahur dan dia melakukan di akhir, dia dapat 2 sunnah. Kalau dia cuma makan sahur, kemudian makan sahurnya jam 2, ya dia dapat sunnah sahur, tapi nggak sunnah dapat sunnah takhir, gitu loh. Jangan disalah-salahkan orang. Ada sahur itu sudah sahur jam 3, nggak sunnah, kan gitu kan? Apa? Malah dibidahin itu kan? Sahur jam 2 dibidah-bidahkan. Nah ini nggak mudeng ini. Kemudian ya.
makan dulu sebelum tidur gitu. Nah, itu apa? Ya kalau antum niatnya sahur, ya sahur. Nah, tergantung antum makannya. Kalau antum niatnya makan malam, ya jadi makan malam. Nah. Iya. Terus sunnah yang lain takjilul fitr, yaitu apa? Menyegerakan berbuka puasa. Ini juga disunahkan, menyegerakan puasa. Kemudian apa? Disunahkan ala rutop, disunahkan makan kurma yang manis-manis, ya kan? Beda sama kita, ya kan? Kalau kurma hukumnya sunnah, gorengan wajib. Kalau nggak ada gorengan kayak nggak afro. Memang kita ini astagfirullahaladzim. Memang sunnahnya itu pakai kurma, tapi gorengan itu wajib. Astagfirullah, astagfirullah. Maka disunahkan yang manis-manis terlebih dahulu. Berarti yang penting manis, ya. Apapun ya, apa? Hah? Yang penting manis. Yang penting, ya yang penting manis, teh boleh. Kemudian disunahkan untuk berdoa ketika berbuka puasa, mentang-mentang lapar langsung sikat gitu kan. Nah, doa dulu ketika berbuka puasa. Kemudian mengucapkan ini shaim. Kapan ini? Kalau diajak kelahi sama orang. Udah katakan ini shaim. Mau diajak debat, udah ini shaim, saya puasa. Udah kayak gitu aja. Ini sunnah hukumnya untuk mengatakan hal tersebut. Kemudian disunahkan juga ketika puasa disunahkan untuk iktikaf. Untuk iktikaf. Makanya iktikaf itu nggak harus 10 hari terakhir. Orang itu kan semangat iktikaf 10 hari terakhir. Dari awal disunahkan untuk iktikaf. Antum berdiam diri di masjid, niatkan iktikaf. Semuanya antum mau diam dari habis zuhur sampai asar, udah niatkan iktikaf, dapat pahala iktikaf. Atau antum habis sholat isya nunggu terawih, antum niat iktikaf sampai tengah malam, boleh. Jadi tidak harus 10 hari terakhir. Ini yang disunahkan. Jadi disunahkan sahur, disunahkan takhir, disunahkan menyegerakan buka, disunahkan dengan rutop. Kemudian di sana ada hal-hal yang mubah, ada hal-hal yang boleh. Apa itu? Bal urriq, nelan ludah. Nelan ludah ini hukumnya boleh, sah. Kemudian apa? Syamutib, nyium parfum. Nah, boleh nyium parfum. Puasa boleh nyium parfum. Tapi nggak boleh pakai bakhoh. Tahu bakhoh? Nih. Nah, itu nggak boleh. Kemudian pakai buhur juga. Yang parfum yang dia dikekep itu. Kalau orang Arab kan dikekep itu. Buhur. Dikekep nanti seger. Nah, uap. Nggak boleh. Karena nanti akan masuk sedikit ke tenggorokan. Kemudian apa? Di sana nggak boleh, ada yang boleh dzauqu ta'amil lihaja, nyicipin masakan. Nyicipin masakan. Boleh. Mubah. Karena ada kebutuhan. Cicipin, enak, lanjut ah. Nggak boleh. Tapi kalau kurang yakin coba lagi. Gak apa-apa kalau kurang yakin. Sama kalau kurang yakin sampai 10 kali, ya lumayan. Apalagi kalau sayur asem. Wah, kurang asam. Kemudian apa? Yang boleh juga apa? Kublah. Boleh mencium istri, tapi dengan syarat apa? La tuharriku syahwah. Jangan sampai menimbulkan syahwat. Kalau sudah nyium sampai menimbulkan syahwat, wah bahaya. Nah, langsung safar ke Bandung naik bus. Ini sesuatu yang boleh. Di sana ada sesuatu yang makruh, ada sesuatu yang makruh. Apa saja yang makruh? Al-mubalaghah fil madmadati wal istinsyak. Yaitu apa? Ketika antum wudu, tadi yang ditanyakan Ihsan, dia apa? Madmadah sama istinsyaknya tenanan. Ah, nggak boleh. Kalau puasa seadanya aja. Yang penting masuk ke dalam hidung sama mulut. Ini karena apa? Kalau kita sungguhan dalam madmadah sama istinsyak, ini hukumnya makruh.
Kemudian apa? Yang makruh Jum'ah, jam'ur rik wabal'uhu. Dikumpulkan air liurnya, dikumpulin, kemudian ditelan. Ini hukumnya makruh. Kemudian apa? Dzauqut ta'am bi ghairi hajah, merasakan makanan tanpa ada hajat. Ya kan? Sudah tahu yang masak istrinya. Tumen-tumenan dia datang ke dapur. Dek, boleh nggak saya ngerasain? Biar rasanya pas sama Mas. Biasanya juga nggak pernah ngerasain, kok sekarang mau ngerasain. Ini nggak ada aja. Ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kemudian apa? Makan permen karet. Ini juga hukumnya makruh. Semuanya ada permen karet gitu kan? Nggak ada rasa. Kan boleh makan permen karet karena nggak masuk sampai ke tenggorokan. Antum kunyah-kunyah permen karet, ini hukumnya makruh. Ya kan? Karena permen karet antum ketika kunyah, itu kan juga dari liur kita sendiri. Kan seperti itu. Ini hukumnya makruh. Kemudian apa? Yang makruh juga kublah taharruk syahwah, tuharriku syahwah. Nyium sampai menimbulkan syahwat, ini hukumnya makruh. Sampai menimbulkan syahwat, ini hukumnya makruh. Tapi kalau sampai keluar, maka apa? Batal. Nah, di sana ada hal yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Ghibah. Ini meskipun nggak puasa juga haram. Cuma pas waktu puasa itu jauh lebih haram. Sudah beribadah malah gibahin orang, gitu kan? Kemudian yang haram juga qublah yatarattabu 'alaiha inzal. Cium sampai keluar. Ini haram hukumnya dan membatalkan puasa. Kemudian apa? Mayusiduhu, yang bisa membatalkan puasa, semuanya haram. Makan, minum, kemudian terus hijamah, itu juga haram kalau lagi dalam keadaan puasa. Kemudian juga yang haram takhiru al-qada'i ila Ramadan akhar, mengqada' Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi. Dan ini biasanya wanita yang haid, wanita yang nifas kadang lupa. Sampai ketemu Ramadan lagi ternyata dia belum bayar. Gimana kalau seperti itu? Maka wajib bagi dia untuk mengqada' setiap harinya yang dia tinggalkan dengan memberi makan fakir miskin. Jadi double. Iya. Jadi double. Mengqada' sama bayar. Mengqada' sama bayar. Kita pernah baca katanya menurut Aisyah radhiyallahu anha riba itu membatalkan puasa. Ya karena bukan membatalkan puasa. Tapi apa? Habis pahalanya. Habis pahalanya. Kalau yang anak baca tuh Aisyah juga mengatakan membatalkan puasa menurut beliau dan itu wajib diganti bukan habis puasanya. Kalau habis puasanya kan pahalanya kan nggak perlu wajib qada, tapi ini wajib qada. Nggak tahu anak kalau itu. Kalau kita sama gorengan di sana tuh, karena kita kan termasuk dibayarin orang kan. Kita digorengan pulang enak tuh, 100.000 dan 2.008 misalnya ya, itu termasuk dibayarin orang. Kalau orangnya yang denger itu denger suka nggak Pak? Ya udah berarti itu ghibah. Makanya nggak usah disebutin yang jelek-jelek, udah ditinggal aja gitu. Hah? Oh nyuruh ceritanya nyuruh lagi nyuruh. Iya, kalau nyuruh nggak usah disebutkan kejelekan yang lain. Bilang aja beli aja di sana, jangan nggak usah yang di sana, udah gitu. Bilang aja soalnya banyak gitu. Tadi kan kalau misalnya umur itu harus benar-benar keluar semua. Oh iya keluar. Kalau misalnya masih ada sisa-sisa kan campur sama liur tuh. Iya nggak apa-apa. Antum kan nggak bisa bedain mana yang air sisa sama liur. Jadi nggak harus bersih. Iya nggak harus. Baku. Sila pakai tisu habis duduk. Nah, sikat gigi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di pagi hari. Tapi kalau sudah melewati zawal, makruh. Iya, makruh. Kalau sudah melewati zawal. Sunnahnya pakai siwak.
Ada yang lain? Cukup? Kodok. Hah? Tadi kalau yang kodok tadi kalau yang wanita kan wanita itu kan ada masa melahirkan, ada masa menyusui. Nah kalau dia setiap tahun menyusui gitu. Wanita, kalau dia wanita itu hamil, dia kalau hamil masyakoh, dia boleh bayar fidyah. Kemudian melahirkan, habis melahirkan menyusui, iya kan? Habis itu dia bayar fidyah lagi. Setelah bayar fidyah lagi ketemu Ramadan hamil lagi, ya bayar fidyah. Bayar fidyah. Iya, bayar fidyah. Jadi nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Berendam boleh, berendam. Nggak, renang makruh. Oh, renang aku. Oh, Renang aku ya? Rendam di mana? di bak. Ya nggak apa-apa. Oh ya itu, gibah dan selainnya. Gibah dan selainnya itu maksudnya ya marah-marah, kemudian terus maki-maki orang. Makanya disunahkan untuk mengatakan ini shaim, saya puasa. Ketika anak bikin jengkel, bilang, nah saya lagi puasa nak. Bikin jengkelnya nanti bulan Syawal aja. Ntar aja kalau udah buka. Capek duluan. Bukan membatalkan, mengurangi pahala Pak. Sudah? Tinggal satu bab lagi. Jangan terlalu berdiri, sabar. Insya Allah kita jam 10 selesai. Kata nggak sarapan, kan jamak. Makanya jam 9 tadi Yang terakhir, tes, habis. Tes. Tes. Oh, ya. Yang terakhir, itikaf. Al-i'tikaf. Hukumnya itikaf apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Dan lebih kuat lagi sunnahnya ketika itikaf di bulan Ramadan. Terutama di 10 hari terakhir. Meskipun antum sekarang mau itikaf, anak di masjid niat itikaf, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kan? Daripada antum keluyuran kemana-mana, mending itikaf di masjid. Kemudian syaratnya apa? Pertama syaratnya niat. Antum harus niat. Kemudian yang kedua, at-thaharatu minal hadatsil akbar, harus suci dari hadas besar. Karena orang yang punya hadas besar itu nggak boleh berdiam diri di masjid. Orang haid, orang nifas, orang yang habis hubungan badan, kemudian berdiam diri di masjid itu nggak boleh. Kemudian syarat iktikaf masjidnya harus masjid jamaah, masjid yang dibuat untuk sholat Jumat. Kemudian yang keempat syaratnya al-makthu, yaitu harus berdiam diri. Harus berdiam diri, dan itu kembali kepada urf. Kapan seseorang itu dikatakan berdiam diri? Semuanya dia berdiam diri selama sejam sudah dikatakan berdiam diri, ya sudah. Itu juga dikatakan iktikaf. Itu syaratnya. Jadi syaratnya ada 4. Niat, masjidnya harus masjid jamaah. Kemudian terus suci, dan yang keempat harus dia berdiam diri. Kemudian rukunnya apa? Rukunnya luzumul masjid biniyah. Rukunnya itu ya berdiam diri di masjid dengan niat. Kalau cuma berdiam diri di masjid gak niat itikaf, ya bukan itikaf namanya. Jadi harus berdiam diri dengan niat itikaf. Pembatal itikaf. Apa pembatalnya? Yaitu apa? Al-haid. Haid membatalkan apa? Itikaf. Karena apa? Dia harus keluar. Begitu pula apa? Jima. Ketika dia itikaf, kemudian keluar sebentar ketemu istrinya, malam-malam hubungan badan sebentar, maka apa? Batal itikafnya. Harus dia masuk lagi dan mulai niat dari awal. Kemudian apa? Al-inzal an mubasyarah, yaitu apa? Keluar air mani karena bersentuhan. Ya ini juga keterlaluan di masjid kok, gitu kan? Di masjid masih aja megang-megang. beda kapal enggak.
lihat YouTube. Nah itu juga bisa. Itikaf dan YouTube. Itikaf kok lihat macam-macam. Nah, ini ngawur. Kemudian apa? Al-khuruju li ghairi hajah. Ini juga batalkan. Keluar tanpa hajat. Ya kan? Itikaf jalan-jalan ke mall, nggak boleh. Apalagi kalau itikaf di haram, Masjidil Haram. Ya kan? Itikaf di Masjidil Haram, keluar dulu ke Tower Jam, ke Bidawud, jalan-jalan, muter-muter gitu kan. Nah, ini batal. Tapi kalau ada hajahnya ke Bidawud, beli kurma, habis itu langsung balik lagi, maka nggak apa-apa. Boleh, nggak masalah. Atau antum keluar, oh, ya niat lagi kalau gitu. Iya, niat lagi pas masuk. Nah, itu yang membatalkan apa? Membatalkan i'tikaf. Antum seumpamanya i'tikaf di Nurul Ihsan, antum pulang. Pulang dulu untuk ngambil makanan, nggak apa-apa. Bekal buka puasa antum ambil, nggak masalah. Antum balik lagi. Karena apa? Karena ada hajat. Wah, kalau dianterin ya alhamdulillah, apalagi kalau yang nganterinnya sarantang buat sama masjid, itu lebih bersyukur lagi. Gitu loh. Tapi kalau yang pekerja itu kalau contoh paginya dia harus kerja, Ya niat itikafnya malam hari. ulang tiap hari Iya, seperti itu. Diniatkan malam harinya itikaf. malam. Iya. Ada yang lain? Ada yang Kalau mengisi waktu dari maghrib ke isya atau dari subuh ke suruh, diniatin itikaf bisa. boleh, nggak masalah. Makanya betapa banyak orang itu tidak mendapatkan pahala itikaf karena nggak niat. Duduk ya duduk aja di masjid. Waktu itu niat itikaf. Iya, harus diniatkan itikaf. Makanya rukunnya itu luzumun niyah, luzumul masjid ma'niyah. Harus diam diri di masjid, bersama dengan itu dia niat itikaf. Kan kalau saya di surau-surau gitu di bawah Di masjid besar yang digunakan untuk sholat Jumat. bukan termasuk itikaf gitu kan. Bukan. Awat sunah juga itikaf ada. Apa? Awat perempuan Kenapa? disunahkan juga itikaf ya. Awat. Iya, tapi di rumah. Cari tempat yang khusus buat dia sholat biasanya. Berarti versi iktikaf karyawan harus memperbaruinya terus. Oh iyalah. Kan dia harus berganti setiap malam. Hah? Niat puasa? Oh tiap hari. Tiap hari. Iya pas waktu sahur itu. Makanya malam sebelum tidur itu disunahkan untuk niat bahwasanya besok saya mau puasa Ramadan. Makanya tuh jangan nyalahkan orang-orang kalau habis taraweh kan dia biasanya niat kan nawaitu saumagodin anadai, itu mengingatkan hatinya sebenarnya. Karena apa? Niat puasa itu harus setiap hari harus diperbaharui. Gitu loh. Cuma permasalahannya dia rame-rame. Itu aja kan permasalahannya. Tapi kalau sendiri-sendiri mereka sesuai dengan sunnah itu sebenarnya. Malah kita yang jarang kadang lupa untuk niat puasa. Tiba-tiba, loh, puasa apa ini? Makanya sebenarnya sahur sendiri itu kan niat. Iya, dia bangun untuk sahur itu sudah niat dia kalau dia mau puasa. Kadang-kadang emang nggak terpetik. Oh iya saya besok mau puasa kan bangun sahur. Hah? Ya, kalau kita ketika sudah belajar seperti ini, cari yang paling selamat buat kita. Semuanya ada satu pendapat seperti halnya ini, sampai keluar madi aja sudah membatalkan puasa ya. Untuk selamatnya jauhi hal tersebut. Cuma dalam artian ketika nanti di sana ada orang yang berpendapat, oh nggak apa-apa keluar madi nggak membatalkan puasa. Paling nggak kita tahu. Sehingga saya apa? Saya nggak perlu tengkar dalam urusan itu. Memang jumhurul ulama mengatakan seperti itu. Saya
memahami hal tersebut. Jadi fikih jangan dibuat tengkar. Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan fikih akhirnya mengatakan apa? A'lamuhum billah arhamuhum binnas. Untuk urusan diri sendiri saya cari yang paling selamat. Tapi untuk orang lain saya paling bisa mengasihkan udzur. Paling bisa ngasih udzur. Iya Pak, Abdul Qadir. Sabar. Sabar. Jadi kan ada waktu darurat. Waktu darurat niat Ramadan itu sampai kapan? Waktu darurat niat itu sampai terbit fajar. Iya. Sholat subuh. Kalau puasa, kalau seseorang itu nggak niat untuk puasa Ramadan dan dia sudah nggak ada, namanya orang puasa Ramadan itu dari waktu fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau dia nggak niat, ya nggak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seperti yang Rasulullah sampaikan, di pagi hari nggak dapat makanan, ini shaim. Udah, saya sekarang puasa. Sah. Tapi kalau puasa Ramadan, dari awal itu sudah harus meniatkan untuk puasa. Ya kan? Jadi tahu kan faedahnya orang-orang saudara-saudara kita malam-malam nawa itu kita akhirnya tahu. Gitu loh. Oh, ternyata ada faedahnya gitu. Ya tadi yang itikaf, itu niat itikaf itu kalau misalnya ada kajian itu niat itikaf enggak? Ya antum nggak apa-apa niat itikaf. Niat Oh, jadi kajian plus niat itikaf ya? Iyalah dapat pahala. Double. itu udah banyak yang melepas salah. Oh iya, itu Pak. Makanya betapa banyak orang itu ibadah hati itu lebih banyak pahalanya daripada ibadah zahir. Gitu. Ya kan? Itu kelebihan Abu Bakar. Abu Bakar itu bisa banyak melakukan ibadah. Kalau niatnya yang dari untuk 1 bulan Ramadan, Iya. Dari awal bulan Ramadan Ustaz. berpuasa 1 bulan Ramadan. Itu juga, tapi tajdidun niyah setiap malam ya. Ya sebenarnya sah-sah saja. Sah saja. Abdulnya tiap malam ya Ustaz. Yuk tajdidun niyah. Antum mau puasa 1 Ramadan, habis itu antum terputus. Oh iya. Ya kan? Antum terputus, semuanya antum sakit. Atau antum safar. Berarti harus berbagai terus ya. Makanya niat itu harus ini. Cuma kita kan sering nyepelekan niat. Ya kan? Teman-teman sunnah itu sering sekali. Ana lihat teman-teman itu sering sekali menyepelekan niat. Antum datang ke, ana kan mau sholat itu anak sudah niat. Ana wudhu dari rumah. Antum niat sholat apa? Ya niat sholat maghrib. Pas waktu nyampe masjid, Allahu Akbar. Antum sholat maghrib atau sholat apa? Sholat sunnah. Katanya tadi berangkat dari rumah sholat maghrib. Kan harus diganti niatnya. Gitu ya. Ya, baik, insyaallah sudah jam 9. Waktunya kita sarapan dan waktunya kita mandi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.